Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan pemahaman hadis pada periode kontemporer. Periode kontemporer merupakan periode keemasan dalam metode pemahaman hadis, karena telah banyak pemikiran ulama terhadap hadis yang memfokuskan dalam kajian penelitian makna dan ikut dalam membantu mengungkapkan makna yang terkandung dalam hadis dengan perangkat dan pendekatan yang mereka hadirkan, khususnya terfokus terhadap metode, perangkat, dan pendekatan dalam pemahaman hadis. Dalam periode kontemporer, ada beberapa ulama yang punya pengaruh besar terhadap hadis Nabi, yaitu Ibnu Ashur, Fazlur Rahman, Muhammad Al-Ghazali, Nasr Hamid Abu Zaid, dan lain sebagainya. Kerangka pemikiran pada periode kontemporer tercipta dari keinginan dalam memahami sebuah teks dengan mengaktualisasi makna itu sendiri dengan memberikan otoritas kepada interpreter atau peneliti untuk mengkaji makna lebih dalam. Bukan hanya sekedar melalui pendekatan kebahasaan, akan tapi lebih luas seperti dalam pendekatan terhadap bahasa, historis, sosiologis, sosiohistoris, antropologis, dan psikologi. Dalam periode kontemporer, pemahaman terhadap hadis adalah dengan mencari tujuan syariahnya, atau bisa disebut dengan maqasid asy-syariah, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Ashur, yang tidak melepaskan diri dari kerangka fikir usul fikih yang masih berbau klasik, dan bahkan beliau juga menggagas pandangan bahwa perlu adanya pemisahan antara usul fikih dan maqasid asy-syariah. Menurutnya, maqasid harus menjadi ilmu yang berdiri sendiri yang bersanding dengan ilmu-ilmu syariah lainnya. Dalam pemahaman hadis, Ibnu Ashur menggunakan metode dengan melihat motif Nabi mensabdakan hadis yang tujuannya agar dapat dibedakan mana yang mengandung syariat atau tidak. Misalnya Al-Qardawi, Syekh Waliullah, Al-Dahlawi, dan Mahmud Shaltut. Dia mempraktikkan sebagian fuqaha yang mengandalkan analisis bahasa dan mengesampingkan konteks serta motif pensyariatan yang menjadi alat bantu dalam menjelaskan posisi tasyri' dan non-tasyri'. Secara sederhana, pedoman Ibnu Ashur dalam menentukan motif Nabi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, keagamaan yang meliputi tasyri' dan fatwa. Yang kedua ada sosiologis yang meliputi imarah, qadha, hadyu, dan sulhu. Dan yang terakhir ada masalah etis. Di sini saya mengambil contoh pemikiran hadis pada periode kontemporer, yaitu Fazlur Rahman, yang mengembangkan teori gerak ganda, movement, yang melibatkan 3 aspek penting, yaitu teks, konteks, dan kontekstualis. Pemikiran Fazlur Rahman tersebut memang secara khusus tidak diperuntukkan dalam pengkajian pemahaman hadis, melainkan sebagai cara untuk memahami teks. Teori gerak ganda yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman merupakan teori yang diyakini mampu mengikis jurang perbedaan dan dapat menjadi solusi yang tepat atas kesenjangan yang terjadi antara Islam dan modernitas. Gerak tersebut terdiri dari yang pertama, berangkat dari situasi masa kini menuju kondisi sosiohistoris, di mana nas diturunkan atau muncul untuk menemukan jawaban spesifik terhadap situasi yang spesifik. Yang kedua adalah untuk mencari jawaban yang spesifik tersebut menjadi prinsip umum untuk di kehidupan pada masa kini. Sedikit juga penjelasan tentang metode double movement yang memberikan pemahaman dengan menarik kenyataan pada zaman sekarang jauh lebih panjang dalam memahami pesan moral yang terkandung dalam hadis. Terlepas dari aspek sakralitas yang selalu dijunjung ulama konservatif, sehingga relativitas pemahaman akan selalu terjadi seiring waktu yang terus berjalan dan zaman yang terus berkembang. Di sini kita tahu bahwa karakteristik dari pemahaman hadis pada periode kontemporer ini mempunyai warna yang lebih kompleks dibanding dengan periode sebelumnya. Karena pemahaman terhadap makna menjadi lebih luas dan menyangkut dalam segala aspek yang dikandungnya. Sehingga pemahaman pada masa ini menjadi tema yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dengan merujuk kepada tema-tema tertentu yang sedang berkembang. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan pemahaman hadis pada periode klasik dan juga kontemporer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.